kita berdoa saat ini. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati firman-mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami. Lawat kami secara pribadi Tuhan, dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kekuatan darah. Apa saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama. Dan mereka mengalahkan dia oleh apa saudara? Darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12 sudah baca bersama-sama. Saudara yang kasih katakan bahwa mereka orang percaya mengalahkan iblis. Ingat, mengalahkan iblis. Apa saudara? Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan iblis. Nah, dikatakan dengan darah anak domba. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Artinya apa? Yang bisa mengalahkan iblis adalah kehidupan Yesus sendiri. Jadi untuk mengalahkan setan, mematahkan kutuk, menghancurkan kegelapan adalah dengan kuasa darah Yesus itu. Nah, suatu kali saya kan waktu itu diajar tentang doa Bapa kami. Saya itu doa Bapa kami sampai sekarang tidak hafal-hafal. Sampai sekarang tidak hafal-hafal. Nah, waktu itu ada Pak Stefanus Pinky, itu ayah angkat saya, itu ini istrinya itu ya. Waktu itu Bu Deborah. Karena enggak apal-apal, saya hanya diajarin doa. Udah doa darah Yesus saja. Nah, waktu itu dia diajar doa darah Yesus sucikan, bebaskan. Dan apa yang terjadi? Dari saya kelas 1 sekolah Alkitab. Nah, situ saya belajar tentang kekuatan darah Yesus. Suatu kali saya dikirim ke pedalaman. Nah, ini saya akan beritahu kepada saudara apa gunanya namanya minyak urapan. Apa saudara? Minyak apa? Nah, apa gunanya minyak urapan? Alkitab berkata, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengoleskan minyak di dalam nama Tuhan. Amin. Nah, waktu itu saudara, saya masih ingat, saya dikirim dari Solo ke Semarang dulu, pelabuhan. Nah, setelah itu naik kapal namanya kapal Binaya. Itu saya tidak bisa lupa kapal itu, saudara. Nah, kenapa? Itu kapal barang, saudara. Itu bawa namanya itu ayam, sapi, di situ semua, saudara. Dan saya tidur bersama mereka, saudara. Jadi mereka cuma berat, itu saya di kapal itu. Dan apa yang terjadi? Karena dorong-dorongan sasaran, ada pendeta. Saya masih ingat ada pendeta. Tiba-tiba kena benturan, dok, berdarah. Waktu kena benturan berdarah, pendeta ini saudara duduk gini nih. Tiba-tiba ada suara Tuhan ngomong sama saya, Daud, berikan uang kamu semua ke dia. Waduh, padahal saya ini hanya dikasih mama saya 100.000 rupiah, bukan dolar loh, rupiah, saudara. Saya ngomong, ini kalau saya uang 100.000 ini saya kasih, dan nanti saya pulangnya gimana makan di sana, betul? Betul? Dan apa yang terjadi? Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aja lah. Dia 25.000, saya 75.000. Tuhan bicara tidak. Ginilah 50.000, dia 50.000. Tuhan bicara tidak. Aduh. Sekarang ginilah 75.000 untuk dia, saya 25.000.
saya dapat suara Tuhan? Tidak. Gini aja lah, terakhir Tuhan, dia 90.000, aku 10.000 aja. Waktu Tuhan berkata, baiklah. Langgar enggak ada? Nah. Wah, waktu itu pendetanya saya datengin di kapal Binaya itu. Pak pendeta, ini ada berkat untuk Pak pendeta, 90.000 rupiah. Pendeta yang berkata, haleluya, Tuhan berkati. Aku yang nyesel, saudara. Kenapa nyesel? Mikir, nanti di Kalimantan makan apa? Betul? Tinggal 10.000 dan hanya tiket pulang pergi. Itu pun kapal Binaya, kapal barang, saudara. Waktu itu saudara, dari Pontianak langsung ke Singkawang. Singkawang masuk pedalaman. Nah, waktu masuk pedalaman, saya masih ingat, saya kan diajar tentang minyak urapan. Jadi minyak urapan itu ada gunanya. Itu adalah sebagai tanda itu milik Tuhan. Apa saudara? Ibaratnya tanda wilayahnya Tuhan. Ingat, semua itu ada teritorial dan perbatasannya. Demikian di alam roh. Wong dunia aja ada namanya, setiap negara ada perbatasannya. Betul? Betul? Dan siapa yang melanggar perbatasan kena hukuman. Betul? Nah, apa yang terjadi? Waktu itu saya doa dulu. Saya ada minyak, saya masih ingat itu minyak goreng. Saya minyak goreng, saya doa. Jadi saya baru mengerti tentang artinya minyak urapan itu. Nah, ini bukan doktrin tapi pengalaman bersama Tuhan. Waktu itu saya doa minyak ini. Doa untuk minyak seperti ini, ini saya semua. Darah Yesus, sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus, menjadi tanda yang kudus, benteng Roh Kudus, benteng api Roh Kudus. Sucikan minyak ini, meteraikan minyak ini menjadi meterai Roh Kudus di dalam nama Yesus. Nah, setelah saya kasih minyak itu, saya doakan di setiap pintu-pintu. Nah, tidur. Dan saya masih ingat waktu tidur itu kan rumahnya itu kayu-kayu, ini kayu, saudara. Saya pakai namanya rangsel yang untuk tas itu kecil, saudara. Nah, enggak ada bantal. Jadi habis bangun tidur kepala benjol, saudara. Ya kena ini kejeglok apa itu kayu. Nah, kayu udah tidur itu dah. Udah hidup sengsara, habis dari kapal barang, masuk pedalaman dah. Tiba-tiba ada namanya itu mandau terbang. Plong 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 plong. Mandau itu tidak bisa masuk ke dalam rumah itu dah. Karena apa? Karena di situ ada tanda milik Tuhan. Ya, jadi ingat saudara, minyak urapan itu ada gunanya. Bukan hanya sekedar oles-oles sana, oles kurang kerjaan. Tapi jangan ngasih minyak urapan setiap hari. Yang seneng pabrik minyak, betul? Yang penting itu iman. Doa yang lahir dari iman. Dari iman kembali ke iman. Nah, waktu itu saya doa dalam nama Yesus. Wah, itu mandornya terbang terus. Nah, setelah itu saya bangun, kudak gitu, kena kayu deh, masih ingat ya. Saya doa dalam nama Yesus. Mandonya jatuh. Jatuh pun tidak bisa masuk ke dalam rumah, di luar. Di situ ada batas di situ. Di situ saya baru mengerti bahwa minyak urapan itu ada kuasa. Jadi saran saya, rumah-rumah saudara kasihlah minyak urapan sebagai tanda itu milik Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? Setelah itu, wah bener lah. Pagi-pagi datang anak muda. Pak Daud, bagaimana ilmu Dayak? Wah, itu main saya waktu SD. Wah, dilaporin kepala adat sama kepala suku. Saya masih ingat saudara, waktu itu saya mau buang air besar di sungai. Tiba saudara, waktu itu Pak Daud mau buang air besar ya? Iya, ada apa? Bapak harus pakai tongkat. Loh, saya bukannya pincang, ngapain pakai tongkat? Nanti bapak tahu sendiri. Nah, tongkatnya saya bawa adalah. Bener saudara, waktu nongkrong gini di belakang tuh babi-babi dan nunggu saudara.
Jadi begitu gitu lah. Nah coba ada pakai tongkat gini saja gini. Wah, baru tahu saya artinya tongkat itu. Minyak urapan oke, tapi tongkat harus. Waduh. Jadi babinya itu kan liar dah. Jadi biasa makan kotoran manusia. Jadi begitu nongkrong gini dah baru ngok gitu. Wah ini yang gini. Wah, saya masih ingat itu. Dan apa yang terjadi? Malamnya lagi tiba-tiba datang seperti manusia berapi gini loh. Mando kemarin mando, sekarang tuh ganti apa, guci terbang, guci naga tanah liat, terangkat semua gini loh. Wah, itu ngelilingi rumah itu dah, nggak bisa masuk karena di situ ada kuasa, tanda milik Tuhan. Jadi saudara, minyak urapan itu ada gunanya, jangan dianggap remeh, tapi harus ada dengan iman, ada kuasanya. Nah saya doa lagi dalam nama Yesus, jatuh guci-gucinya adalah. Nah datang anak muda itu lagi, gimana ilmu Dayak Pak Daud? Wah itu mainan saya waktu SMP. Nah minggunya saya masih ingat waktu itu kebaktian pertama itu saya khotbah, saya nyanyi, saya pimpin pujian, ngedarin kantong kolektor, dari saya kembali ke saya. Arti satu doang gini, khotbah gini. Tiba-tiba rame. Wah, mangkok merah berjalan. Nah, saya baru tahu itu perang. Wah, ada bawa panah, mando gini-gini. Wah, di situ kan ada kepercayaan, kepercayaan lokal di situ. Tiba-tiba kepala suku, kepala adat, tak kira ikut kebaktian, ndak taunya mereka mau ngejak bertarung. Mereka masuk dalam kebaktian itu. Mereka tatap saya tatap dia. Dalam hati saya, udah hidup susah ditantang bertarung lagi. Waduh, saya doa dalam nama Yesus, saya tatap matanya. Dia tatap mata saya, tatap-tatapan gini terus. Saya doa dalam, kepala suku, kepala adat langsung ambruk di tempat. Begitu ambruk di tempat, satu kampung itu gini semua, semua bertobat. Nah, dan waktu itu pendeta Matius mau dari gereja Sidang Jemaat Allah, setiap hari baptis di sungai banyak banget gini, yang baptis kayak gini karena banyak yang dibaptis, saudara. Wah, plung gitu lah. Wah, disitulah Injil masuk pedalaman. Itu sampai berapa kampung, dari kampung ini, kira-kira ada 3 kampung itu dilawat bertobat itu. Dan apa yang terjadi? Saya masih ingat pagi saya dikasih suguhan babi hutan, karena itu jatahnya kepala suku, kepala adat, karena mereka kalah yang gantiin saya kasih babi hutan. Wah. Siang rusa, malam tengkuyung gini loh. Wah, setiap hari buruan mereka saya duluan yang makan. Dan apa yang terjadi? Uang 10.000 itu tidak berkurang, tidak bertambah. Karena apa? Karena di situ tidak ada toko. Kan pedalaman, rumahnya aja di pohon-pohon. Jadi uang tidak laku. Dan apa yang terjadi? Saya sebulan di situ, pulang sampai Solo. Satu hal, uang itu tetap utuh 10.000. Artinya apa, saudara? Kalau Tuhan punya mau, tiada mustahil. Nah, di situ saya baru mengerti bahwa minyak urapan itu ada satu hal yang perlu kita tahu, yaitu tanda milik Tuhan. Amen. Nah, makanya dalam pengusiran setan, pengusiran roh, maka saya anjurkan saudara setelah diusir setan dalam nama Yesus, nah rumah itu kasih minyak urapan sebagai tanda milik Tuhan. Tidak harus pendeta yang doakan, sudah sendiri bisa. Penting dari iman kembali ke iman. Nah, tentang kuasa darah Yesus, darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Arti nyawa Yesus sendiri
yang bisa mengalahkan kekuatan iblis sekalipun. Suatu kali saya khotbah ada di Manado, saya itu masuk ke daerah Tomohon, masuk lagi. Nah di sana itu ada yang namanya itu okultisme, dan ada seorang yang sering ngerjain pendeta, orang yang sering ngerjain pendeta, dan orang ini suka demo berdiri di atas pedang, dan itu dia bisa narik hardtop, ini pedang ditarik, ini hardtop gini, ini tali gini dah, giginya gini aja, tarik dah, hardtopnya jalan, dan berdiri di atas pedang, suka demo-demo dia. Nah dia sering ngerjain pendeta-pendeta. Nah pendetanya doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wes kerjaannya ngerjain pendeta-pendeta lah pokoknya. Suatu kali saya diundang khotbah untuk seminar, untuk acara radio. Nah orang ini ada di belakang. Setiap kali saya bicara seminar khotbah, orang ini tidak suka. Tiba-tiba di tengah banyak orang dia ngomong, saya tantang Anda bertarung, buktikan kata-kata Anda. Wah, yo waktu itu saya baru bertobat, kamu jual ya saya beli, betul enggak? Baru bertobat ya, ya udah baru bertobat, ya udah langsung ya udah. Tapi orang ini Kristen juga dah. Ngomong gini, kalau Bapak betul jago, jangan pakai nama Yesus, gitu dah. Wah, jangan gunakan nama Yesus, gunakan keahlian Anda kalau memang Anda jago. Langsung kan dia terkenal kebal senjata. Saya tanya sama dia dulu, kamu sudah menikah belum? Sudah, saya punya anak. Tek, langsung saya ingat. Kenapa ingat? Gini saudara, orang kebal sempurna itu tidak boleh menikah, maka seluruh tubuhnya akan kebal, mata, telinga, mulut, seluruh organ, semua badannya kebal senjata. Nah kebetulan saya dulu sebelum bertobat kan bujang, menguasai kebal sempurna, dan rambut tidak bisa dipotong, itu kebal sempurna udah. Nah begitu nikah berarti tidak kebal sempurna, artinya dia memang kebal peluru, kebal senjata tajam, tapi dia tidak kebal jarum dan tidak kebal yang namanya rambutnya. Saya ngomong sama dia, baik, kamu mau nyoba? Silahkan. Langsung dia gini kan, mana jarumnya? Cep, tertancap di pori-porinya. Hah? Langsung rambut tak gini kan, ceduk, ceduk, ceduk. Langsung dia gini, hah? Loh Pak, kok kebal saya kok tidak berfungsi? Padahal Bapak enggak pakai nama Yesus. Memang gua goblok. Nah, kan kamu yang beri jawaban sudah menikah, artinya tidak kebal jarum dan tidak kebal apa rambut. Tak dudutin semua rambutnya. Langsung, aduh, langsung dia minta maaf, dia bertobat. Dia ngomong gini, Pak Daud, kalau dulu belum bertobat gimana Pak Daud kalau ketemu saya? Kamu ketemu Tuhan. Jadi ingat saudara, itu pernah di Manado. Makanya kadang tuh orang tuh punya ilmu kebal baru masukin udah nantang-nantang orang. Tinggal gampang, udah nikah belum? Kalau belum menikah, nah itu baru dipikir. Nah kalau menikah, oh tahu ini kelemahannya ini. Makanya orang kebal senjata tajam, dok 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 dok. Oke, coba pukul dengan kayu, dedet lemes saudara. Karena apa? Kebalnya kebal logam, bukan kebal kayu. Itu kan ada spesialisnya sendiri-sendiri saudara. Nah di situ saya, oh ada rencana Tuhan juga, saya bekas dukun kan gitu. Nah suatu kali saya makanya darah Yesus sangat penting dalam hidup kita. Nah waktu itu saudara masih ingat, waktu itu kejadian perang Sampit. Wah waktu itu saudara, perang Sampit itu penggal-penggalan kepala saudara. Nah makanya saya beritahu pada saudara, kuasa darah itu betul-betul luar biasa. Saya masih ingat waktu itu
Itu merembak sampai Palangkaraya, sampai Pangkalan Embun. Orang-orang Madura lari menuju ke Pangkalan Embun. Nah, di tempat Pangkalan Embun kami gunakan KKR. KKR, mantan dukun santet, gitu dah. Nah, ini orang-orang Dayak yang perang mau ngejar orang Madura, sudah masuk Pangkalan Embun semua. Mandau, panah, masuk semua. Dah. Begitu masuk, ada mantan dukun santet. Nah, mereka yang mau perang malah ikut KKR. Dah. Karena mau nyoba ilmu. Nah, waktu itu ketua panitianya baru bicara gini. Satu di mereka berdiri gini, demonstrasikan ilmunya, baca mantra di depan banyak orang. Blek, jatuh itu ketua panitia. Begitu ketua panitia jatuh, dek, jatuh, waduh, Tuhan, aku belum maju ke mimbar udah ada satu korban gitu lah. Langsung kesurupan. Waktu itu saya doanya simpel aja. Makanya saudara usahakan setiap hari doa itu. Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Kenapa harus didoakan darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku? Kita semua manusia pasti ada celah dosa. Betul? Betul? Semua, walaupun pendeta pun, maupun pendeta kecil, pendeta besar, pendeta agung, semua pasti ada celah dosa. Nah, makanya kalau di dalam doa itu harus terlebih dulu doa darah Yesus. Apa saudara? Nah, saya doa darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Dan apa yang terjadi? Setelah itu saya maju ke mimbar berdoa, darah Yesus hancurkan mantra-mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk-kutuk. Darah Yesus bentengi aku. Doa saya itu doang, darah. Tidak ada perkembangan. Karena itu yang saya apalin doang. Itu aja, saudara. Dan apa yang terjadi? Jadi selama saya pelayanan 20 tahun lebih, ya doanya itu tak. Percaya aja dah, darah Yesus. Saya doa, Tuhan, serahkan hidup di tanganmu. Daud, ada apa Tuhan? Katakan pada mereka, keluarkan ilmu mereka semua. Gila enggak, darah? Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini suaramu atau bukan? Ini kalau bukan, saya ketemu Tuhan langsung. Ini kalau bukan suaramu, saya ketemu Tuhan langsung. Mando ini. Tuhan bicara, katakan. Katakan. Langsung saya ngomong, semua yang punya ilmu hitam, dalam peraturan pertarungan ilmu, langsung duluan, darah. Tidak boleh saling menyentuh. Tidak boleh saling saling. Kalian gunakan ilmu kalian semua. Wah, langsung mereka berdiri baca mantra gini-gini semua, darah. Saya khotbah 1 jam. Tiba-tiba saya melihat kayak kilatan petir, pedang, darah. Sampai ke mereka, darah. Dan apa yang terjadi? Ilmu mereka tidak berfungsi semua, darah. Dan apa yang terjadi? Waktu KKR, mereka langsung artakol maju semua bertobat, darah. Dan apa yang terjadi? Kota itu, Pangkalan Embun, aman sampai sekarang. Jadi yang melindungi kota itu adalah Tuhan sendiri. Nah, doanya apa? Hanya itu doang. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Apa saudara? Nah, darah Yesus. Nah, kalau saudara ada yang ngirim mantra-mantra, sudah berdoa darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk. Dan saya kalau doa, hampir setiap hari doanya gini, Tuhan bebaskan aku dari yang jahat, luputkan aku dari hari kemalangan, luputkan aku dari hari kecelakaan, bebaskan aku dari segala yang jahat.
Nah, saya doanya itu aja, Tuhan bebaskan aku dari yang jahat. Ini saya semua, bebaskan kami dari yang jahat. Apa saudara? Bebaskan saudara? Bebaskanlah kami dari yang, luputkan hidupku dari kecelakaan, luputkan hidupku dari malapetaka, dan bebaskan aku dari segala kegelapan. Saya hanya doanya setiap hari itu aja, simpel aja. Doa itu gak usah muluk-muluk, orang lain denger aja bingung, apalagi malaikat, keder, betul enggak? Nah, yang penting itu dari ketulusan hati, amin. Hati yang tulus dan percaya itu lahir dari iman. Nah, waktu itu saya masih ingat istri saya kan punya rumah di Solo, tapi istri saya bersikeras ingin melahirkan di Jogja karena dekat dengan keluarga, dekat dengan orang tua. Biasa anak perempuan seperti itu, betul? Saya ngalah aja udah. Nah, sampai Jogja kontrak setahun 2 tahun lah, setahun supaya melahirkan anak dengan baik. Anak saya lahir, anak pertama namanya Felicia. Begitu lahir itu baru berapa minggu dah, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Makanya doa, bebaskan aku dari yang jahat, lepaskan aku, luputkan aku dari malapetaka, luputkan aku dari segala kecelakaan, dari mara bahaya, bebaskan aku dari yang jahat. Saya doa setiap hari gitu dah. Dan bebaskan aku dari segala kegelapan. Waktu saya doa gitu, Tuhan bicara, Daud, ada apa Tuhan? Keluarlah engkau dari rumah ini, pulang ke Solo. Ada apa Tuhan? Segera kamu keluar. Ada apa Tuhan? Segera engkau keluar. Kadang tuh Tuhan kalau bicara sama kita, dia tidak mau ngulang-ulang. Penting kita harus taat. Saya ngomong sama istri saya, Mami, ada apa Pi? Hari ini kita keluar pulang ke Solo. Pi, ini masih berapa bulan kontrakan di sini? Ini kan repot, anak masih berapa minggu? Udahlah, kita keluar di sini. Lah barang-barang ini siapa yang ngangkat? Saya. Tak lihat, enggak kuat saya. Banyak barangnya. Wah, banyak. Waduh, banyak. Nah, saya telepon sama Andre, teman saya Solo. Andre, ada apa Pak Daud? Aku minta tolong Andre. Ada apa? Siapin mobil truk untuk angkat-angkat barang saya. Ada apa kok mendadak Pak Daud? Pokoknya hari ini saya harus keluar dari tempat ini. Nah, yaudah, langsung disiapin sopir, angkat-angkat. Nah, saya masih ingat saudara, itu pakai mobil CR-V. Nah, CR-V itu saudara, dan itu saya masih ingat saudara, kan bawa panci, setelah itu piring. Wah, itu dari Jogja sampai Solo saya setir. Gundang, bayu, isinya gini, kayak bahasa roh dah. Wah, biasalah perempuan ngomel-ngomel lah. Udah capek sampai Solo. Ya itu istri saya berdoa bahasa roh dari Jogja sampai Solo gini-gini. Waduh, tak biarin aja lah. Nah, sampai Solo Tuhan tuh bicara lagi. Makanya doa itu penting. Luputkan aku dari mara bahaya, luputkan aku dari segala yang jahat, dan bebaskan aku dari kegelapan. Saya doa setiap hari itu. Dan apa yang terjadi? Waktu itu tiba-tiba Tuhan bicara lagi. Siapkan bahan makanan di rumahmu semua. Ada apa Tuhan? Siapkan. Wah, udah, saya beli beras, beli macam-macam sama areng. Istri saya tanya, Papi, ini areng untuk apa? Jaga-jaga Mami kalau kipas-kipas. Maksudnya? Ya untuk jaga-jaga aja. Saya pakai apa tuh, minyak tanah itu darah kompor. Udah jaga-jaga aja. Udah, kalau listrik mati apa-apa jaga-jaga situ. Oke? Udah. Tuhan bicara sama saya lagi. Engkau sudah keluar, aku menginjakkan kakiku di Jogja. Gempa Jogja.
gempa bumi. Dan apa yang terjadi? Itu kan dampaknya sampai Klaten. Tapi istri saya dan saya sudah di Solo. Setelah itu mertua saya saking bingungnya lari dari Jogja ke Solo naik motor. Itu bahan makanan semua diserbuan, terusan kaget kok saya udah pindah ke Solo. Mereka nyusul ke Solo semua, ngomong gini, Daud, kok kamu bisa pindah duluan, gimana? Tuhan bicara sama saya suruh keluar. Loh, kenapa kamu nggak ngomong ke kita? Saya ngomong hanya suruh keluar, saya bingung keluar apa itu. Dan apa yang terjadi? Mertua saya sama adik istri saya kaget, loh di rumah banyak full makanan itu, ada daging macam-macam semua ada. Tuhan bicara untuk menyiapkan bahan makanan. Jadi di situ saya mengerti, maka sudah belajarlah berdoa setiap hari, bebaskan kami dari yang jahat. Kita semua, bebaskan kami dari yang, luputkan kami dari segala kecelakaan, dari segala malapetaka, dari segala tipu daya, dan dari segala kegelapan. Nah, saya doa setiap hari itu aja. Dan di situ saya lihat bahwa Tuhan benar-benar menolong, bahwa Tuhan benar-benar menyertai. Ingat saudara, apapun firman Tuhan lakukan, walaupun saudara tidak dimengerti. Sudah tahu bahwa firman Tuhan tidak perlu diperdebatkan. Firman Tuhan itu hanya dipercayai dan dilakukan. Siapa yang setuju angkat tangan? Kenapa saudara? Kira-kira tahun 94, 93, 94, waktu itu ada lagunya seperti ini. Roh Kudus datanglah, jamalah setiap hati, jamalah lewat lembah yang curam, jalan licin nan terjal. Roh Kudus datanglah. Pernah dengar lagu itu? Pernah dengar? Waktu dengar Roh Kudus datanglah, saya nyanyi lagu itu terus. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Tuhan bicara sama saya gini, jutaan manusia sudah menantimu. Jutaan manusia akan mendengar khotbahmu, dan kau menginjakkan kakimu di 3 benua, dan dari keempat penjuru mata angin di Indonesia engkau dikenal. Waktu saya dapat suara Tuhan gini, enggak mungkin. Kenapa? Wong saya sekolah kita paling goblok. Enggak mungkin saya enggak bisa khotbah. Enggak mungkin. Nah, hari itu kadang ingat, manusia hanya melihat hari ini, tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Makanya firman Tuhan itu jangan diperdebatkan, dipercaya dan dilakukan aja, mengalir aja udah. Waktu itu saya gini, hari itu sama Tuhan, besoknya saya dapat undangan khotbah. Kalau Tuhan janji jutaan, minimal pertama khotbah adalah ribuan, betul? Waktu saya khotbah KKR, yang datang 2 orang saja. 2 orang saja, 1 orang gila, 1 orang normal. Kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Ingat, kadang dalam hidup ini tidak seperti apa yang kita pikirkan, tapi apa yang difirmankan Tuhan, percayailah. Tidak usah engkau berpikir gimana cara Tuhan bekerja, tapi percayalah Tuhan bekerja. Tidak perlu engkau melihat mujizat bagaimana terjadi, seperti apa caranya. Yang perlu engkau percaya, mujizat pasti terjadi. Itu aja dalam hidup ini tentang iman. Apa yang terjadi? Langsung saya lepas jas. Sampai saat itu, sampai sekarang, saya tidak pakai jas mulai hari itu. Yang datang 2 orang, udah pakai jas, ganteng-ganteng pakai dasi kepanasan. Yang datang 2 orang,
saya lepas jas itu. Dan apa yang terjadi? Ya udah, saya berpikir apa? Sekalipun saya khotbah sampai mati 5 kali, nggak mungkin bisa jutaan manusia. Gedung itu muatnya seperti apa? Kan itu dah. Itu pikiran manusia. Betul? Betul? Sekalipun saya khotbah 5 kali mati pun nggak mungkin bisa. Gedungnya seluas apa? Kan itu dah. Karena suara itu berkata, jutaan manusia menantimu. Saya rasa tidak mungkin itu. Yaudah, waktu saya beralih. Dan tiba-tiba Tuhan bicara lagi. Umur 45 tahun, engkau akan dikenal keempat penjuru mata angin di Indonesia. Dan jutaan manusia mendengar khotbahmu. Apa yang terjadi? Itu tidak saya pikirkan. Saya penting melayani. Tiba-tiba saya kaget. Waktu saya umur 45 tahun, saya lihat di YouTube GSJS yang dengarkan saya khotbah 4,4 juta. Dan apa yang terjadi? Belum tempatnya Thomas, belum tempat-tempat lain. Itu sampai ribuan, ada yang jutaan juga. Di situ saya teringat pesan Tuhan. Umur 45 tahun, jutaan manusia mendengar khotbahmu. Di situ saya baru mengerti bahwa pikiran Tuhan bukan pikiran manusia. Kalau saya pikir, bagaimana khotbah jutaan? Gereja maksimal di Indonesia nampung berapa sih? Betul? Sekalipun saya khotbah sampai ludah habis gulung koming, nggak bisa sampai 1 juta. Betul? Waktu saya lihat, nggak taunya apa, internet, YouTube, bahkan sampai Amerika, Hong Kong, Malaysia, hampir berbagai negara. Di situ Tuhan bicara, bukankah aku dulu berfirman, keempat penjuru mata angin di Indonesia engkau dikenal. Di situ saya baru mengerti bahwa rencana Tuhan ini. Saudara, ingat saudara, saya ulangi lagi. Kira-kira tahun lalu saya khotbah bahwa nanti Indonesia ada di resesi ekonomi tahun 2020. Saya ngobrol sama kawan saya 20 tahun yang lalu juga, namanya Benny Reco. Dan kawan saya orang ekonomi. Mereka ngetawain saya gini. Ada yang ngetawain, dasar ekonominya apa gitu loh. Bahwa nanti akan jadi resesi ekonomi tahun 2020. Dia ngomong, ya dia dengerin saya kan aja, teman aja, dia enggak ngetawain langsung enggak. Tapi dasar ekonomi apa? Enggak masuk akal katanya. Nah, apa yang terjadi? 2014 saya khotbah lagi bahwa nanti anginnya akan datang 18, 19 dan 2020 badai ekonomi, dan ekonomi akan stagnan bulan 6, bulan 7, Juli berhenti, ekonomi mendadak sampai tahun 2023. Waktu 2014 saya khotbah itu, wah dikritik macam-macam, dikatakan gila, halusinasi, macam-macam darah. Untung saya tidak gila beneran. Apa yang terjadi? Dikritik macam-macam udah. Ya terserah lah. Penting pesan Tuhan itu saya nyampaikan. Messenger kan udah. Pesan Tuhan itu saya sampaikan udah. Nah, setelah itu 2019 ada komen lagi. Mana resesinya gitu dah. Mana badai ekonominya? Nah, pas Januari dikritik macam-macam. Maret enggak taunya ada corona, jadilah Corolla, betul? Wah, kacau semua ekonomi seluruh dunia. Terusan kawan saya berkumpul, terang, waktu kamu ngomong sama orang ahli saham juga di situ bahwa akan terjadi ekonomi resesi, dasar hukumnya enggak ada. Tapi setelah ini terjadi, kalau Tuhan punya mau, hanya satu setan diizinkan lepas dari neraka, namanya corona. Seluruh dunia ampun-ampun, betul? 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 Bayangin, baru setan kecil yang lepas diizinkan.
udah pusing, apalagi setan besar. Apa yang terjadi? Dia ngomong, semua teori ekonomi gugur semua, dan buku-buku ekonomi semua ditaruh di meja. Kenapa? Bagaimana bisa membuat satu dunia berhenti? Betul? Berarti? Dan tepatnya bulan 6, bulan 7 seluruh Indonesia, betul? Dan ini menuju sampai 2, 3. Tapi Tuhan bicara pada saya bahwa aku memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Nah, itu pesan Tuhan untuk saudara, bahwa Tuhan pelihara saudara di tengah-tengah apa saudara? Kesusahan. Dan ingat saudara, kondisi seperti ini menuju sampai tahun 2023, setitik terang akan datang, tepatnya bulan Januari. Setitik terang loh saudara. Setitik apa saudara? Setitik apa? Terang. Nah, suatu kali ada rapat para profesor. Kawan saya ini dia ahli ekonomi, akuntan dan keuangan. Profesor-profesor yang katanya kepalanya botak-botak itu saudara berkumpul bahas ekonomi Indonesia. Langsung mereka ngomong makro, mikro, macam-macam. Kawan saya dengar sendiri. Tahu enggak, mereka berkata, untuk karena corona ini tidak bisa setahun untuk memulihkan ekonomi, setahun enggak bisa. Ini nanti pulihnya 2023. Langsung kawan saya gini semua, hah? Mereka profesor dengar YouTube-nya Dautoni. Jadi saya beritahu pada saudara, pada hari ini saudara, ekonomi kacau apapun, engkau tidak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan berfirman, aku memelihara umatku di tengah-tengah saudara kesusahan. Jadi artinya Tuhan pelihara saudara. Yang penting sekarang saudara beriman dan percaya, dan ingat, jangan adu sakti sama corona. Corona cukup semprot alkohol. Tidak usah adu sakti. Nah, mari kita bangkit berdiri saat ini.